Shalom God Lovers. Pagi hari ini, mari kita puji Dia sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Shalom God Lovers, apa kabar semuanya? Selamat pagi, saya berharap kita semua boleh semangat senantiasa dan kembali kepada renungan Word from Heaven. Saya akan bicara tentang sahabat rasa saudara. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi juga ada sahabat yang lebih karib daripada saudara. Perkataan ini saudara bisa jumpa di dalam Amsal 18 ayat yang ke-24. Ciri utama seorang sahabat sejati adalah mengasihi sahabatnya di dalam segala keadaan. Mengasihi bukan hanya saat suka, tetapi juga dalam keadaan susah. Di dalam Amsal 17 ayat 17 di situ dikatakan seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kebanyakan orang ketika ada temannya sedang tertimpa kesusahan, malah mereka beranjak menjauh. Tetapi seorang sahabat tidak akan melakukan perbuatan yang seperti demikian. Dia akan selalu hadir untuk teman baiknya ini. Sekalipun tidak ada mampu menolong secara materi, setidaknya seorang sahabat itu dapat memberikan jalan keluar dengan nasihat yang bijak. Saya seringkali saudara-saudara kalau ada seorang sahabat yang sedang mengalami kesusahan, saya nggak perlu banyak memberikan nasihat. Saya cuma duduk hadir saja di situ. Dan teman baik saya itu sudah merasa tentram karena ada sahabatnya yang menemani dia. Kehadiran itu penting. Kenapa saudara hadir di dalam setiap kesusahan teman baik saudara? Karena saudara mengasihi. Ingat ya, Yesus itu sudah mengasihi terlebih dahulu dan dia sudah memberikan contoh. Kasihnya itu dengan memberikan nyawanya. Jadi Alkitab menyatakan sahabat yang sejati itu mampu menjadi saudara. Bukan sekedar teman loh, saudara dalam kesukaran. Artinya dia punya kerelaan hati untuk berkorban bagi teman baiknya. Bukan malah mengorbankan sahabat atau meninggalkan dia saat sulit. Kristus itu tadi saya katakan teladan utama dari sahabat yang sejati. Dalam Injil Yohanes 15:13 berkata begini, ya. Enggak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi teman sejati itu bukan
bahkan mengorbankan sahabatnya, merugikan sahabatnya, justru dia memberikan hidupnya. Hari ini dalam gereja banyak orang yang meninggalkan gereja, meninggalkan perkawanannya, keanggotaan gerejanya, persahabatannya itu ditinggal karena mereka clash, karena mereka berantem. Kemampuan untuk tetap berbuat baik, bertahan di tengah persoalan, itu orang zaman sekarang itu sangat kecil sekali. Cobalah saudara, berkawan itu kualitasnya ditingkatkan. Dari pertemanan jadi sahabat, dari sahabat sampai tingkatannya pada saudara yang bisa memberikan nyawa. Jadi sahabat sejati itu nggak pernah cari keuntungan bagi dirinya sendiri, bahkan memanfaatkan orang. Nah, perkataan yang tadi Salomo katakan, ada juga sahabat yang lebih karib daripada saudara. Ya, jadi kata saudara itu berasal dari kata Sangsekerta yang artinya satu perut. Jadi saudara itu pada hakikatnya adalah yang lahir dari perut atau kandungan yang sama. Itulah sebabnya anak-anak yang lahir dari ibu yang sama disebut bersaudara. Betapa eratnya hubungan antar saudara itu. Jadi Raja Salomo ini menggambarkan persahabatan yang sejati itu sebagai lebih karib daripada saudara yang lahir daripada ibu yang sama. Anda ingat persahabatan daripada Daud dan Yonatan? Itu persahabatan yang luar biasa. Jadi persahabatan yang mulia ini melebihi tali persaudaraan karena kekerabatan atau marga, karena mereka saling memahami satu sama lain secara batinnya. Persahabatan sejati tidak akan pernah saling melukai dan menyakitkan. Tapi kalau saudara terluka oleh pertemanan saudara, saudara punya daya tahan dan gak gampang tersinggung. Ingat ya, pertemanan yang begitu lama jangan rusak hanya gara-gara saudara dikecewakan. Yesus pernah dikecewakan, dihianati oleh murid-muridnya, tapi dia tetap mengasihi loh. Dia tetap datang kepada orang-orang yang dia cintai. Nah, itu nilai persahabatan yang bukan didasarkan pada keuntungan pribadi atau demi materi. Ya, dan itu persahabatan yang gak bisa langgeng. Jadi ketika temannya sedang berada di atas, diakui sebagai teman, sebagai sahabat. Tapi waktu dia jatuh dijauhi. Ya, juga oleh temannya, orang miskin itu dibenci. Tapi sahabat orang kaya itu banyak. Kata Amsal 14 ayat 20. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Amsal 19 ayat yang keempat. Saya mau katakan saudara, orang kaya ini adalah orang-orang yang suka memberi, yang suka membuat orang lain hidup lebih berbahagia. Ingat ya, waktu saudara menjadi teman yang mengajak teman Anda naik ke atas puncak gunung, Anda di tempat yang sama. Tapi kalau kerja Anda menekan orang turun ke bawah, ingat ya, postur tubuh Anda akan ikut turun ke bawah. Jadi jangan belajar untuk menghina orang, menekan orang, tapi belajar untuk menjadi sahabat teman yang baik. Maka Anda akan menjadi orang yang disebut sahabat yang sejati. Amin. Ayo kita berdoa saudara. Tuhan yang baik, terima kasih. Jadikan kami menjadi orang-orang yang tidak sekedar menjadi punya kenalan, tapi naik menjadi teman. Dari teman kami belajar meningkatkan diri kami menjadi teman yang baik, menjadi sahabat. Sehingga kualitas persahabatan kami itu seperti saudara dalam satu perut. Kami menjadi saudara, bahkan lebih baik daripada saudara kandung. Tuhan Yesus, persahabatan itu dibuktikan dengan kami berani berkorban, kami berani setia, kami berani memberikan yang terbaik dengan cara mengasihi orang itu. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang datang pada pagi hari ini diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Nah, bagi God lover yang merasa diberkati dari renungan pagi ini, bagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman handetolan Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.